Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjunovia Dwi Utami dengan NIM 18 10 20 10 11. Saya dari PSIK 4A1 akan melakukan evaluasi pengkajian bayi lahir. Di sini saya akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan tujuan pengkajian ini yaitu untuk mengetahui kelainan pada bayi. Yang pertama yaitu fase orientasi dan persiapan alat. Sebelum kita melakukan persiapan alat dan pengkajian, lebih baik kita cuci tangan dan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Di sini saya sudah menggunakan handscoon dan cuci tangan. Lanjut kepada saat fase kerja. Fase kerja diharapkan bayi dalam keadaan hangat. Kemudian pastikan semua jendela dan pencahayaan di suatu ruangan sangat bagus. Yang pertama kali kita lakukan saat pemeriksaan pengkajian bayi lahir yaitu Apgar terlebih dahulu. Untuk Apgar kita cek frekuensi jantung terlebih dahulu. Kita cek frekuensi jantung, kemudian bayi tersebut frekuensinya yaitu 120 kali per menit. Kemudian pernafasannya 60 kali per menit, kulit kemerah-merahan, bayi menangis dengan kuat. Antropometri, kita timbang bayi terlebih dahulu. Setelah kita timbang, bayi menghasilkan berat badan 2.500 kg. Kemudian untuk panjang bayi kita ukur. Kemudian setelah kita ukur yaitu panjang badan bayi 50 cm. Kemudian lingkar dada kita cek. Lingkar dada dari depan dada sampai ke dada, kembali ke dada yaitu 35 cm. Kemudian lingkar lengan kita cek. Untuk lingkar lengan yaitu 30 cm. Setelah itu lingkar kepala. Untuk lingkar kepala yaitu 30 cm. Pengukuran antropometri. Antropometri kita timbang bayi terlebih dahulu. Setelah kita timbang, bayi menghasilkan berat badan 2.500 kg. Kemudian untuk panjang bayi kita ukur. Kemudian setelah kita ukur yaitu panjang badan bayi 50 cm. Kemudian lingkar dada kita cek. Lingkar dada dari depan dada sampai ke dada, kembali ke dada yaitu 35 cm. Kemudian lingkar lengan kita cek. Untuk lingkar lengan yaitu 30 cm. Setelah itu lingkar kepala. Untuk lingkar kepala yaitu 30 cm. Alat yang kita butuhkan yaitu timbangan, pengukur panjang tubuh, kemudian pengukur untuk lingkar dada dan lingkar lengan dan lingkar kepala. Kemudian jangan lupa handscoon. Setelah itu kita lanjut kepada bagian kepala. Kita cek pada bagian kepala, tengkorak simetris, kemudian tidak ada kelainan, warna rambut hitam dan jumlah rambut tebal. Setelah itu kita lanjut pada bagian mata, tidak ada kelainan pada strabismus, tidak ada sugedenum, kemudian pupil bagus, tidak ada pendarahan pada konjungtiva. Setelah itu lanjut kepada bagian hidung, tidak ada sekret, tidak ada kelainan, simetris, kemudian pernafasan pada hidung sangat bagus. Lanjut pada bagian mulut. Pada bagian mulut tidak ada pendarahan pada gusi, warna lidah normal, kemudian tidak ada kelainan. Setelah itu kita lanjut pada bagian leher, tidak ada keterbatasan pada leher. Kemudian kita lanjut pada bagian telinga. Pada bagian telinga simetris, tidak ada kelainan. Kemudian kita cek dengan seperti ini, bagus, refleksnya bagus, kemudian
Untuk bagian mulut tadi, untuk refleks mengisapnya kita bisa cek pada saat bayi tersebut sedang menyusui pada ibu. Saya tadi sudah mengamati refleksnya sangat bagus. Setelah itu pada bagian punggung dan bahu kita buka terlebih dahulu. Kita cek apakah ada lanugo atau tidak. Kemudian pada bagian punggung dan bahu tidak ada lanugo. Setelah itu tutup kembali supaya bayi tetap hangat. Oh ya, saya lupa di bagian mata jika disenteri dengan cahaya refleksnya bagus. Setelah itu lanjut ke pengkajian bagian abdomen. Kita melakukan pengkajian pada bagian abdomen yang kita perhatikan yaitu abdomen tidak membuncit, abdomen tidak kembung, kemudian hati teraba 2-3 cm di bawah artus kosta kanan, limpa teraba 1 cm di bawah artus kosta kiri. Kemudian ginjal teraba 2-3 cm setinggi umbilikus. Kemudian tidak ada denyut nadi femoral. Lanjut pada bagian tulang belakang, bayi dalam keadaan tengkurap. Kemudian kita cek pada tulang belakang bayi, tidak ada pembengkakan, kemudian tulang belakang utuh, tidak ada pembukaan, dan kemudian tidak ada tulang belakang yang melengkung seperti skoliosis, meningokel, kemudian spina bifida. Lanjut pada pengkajian ekstremitas, kita cek apakah ada terjadi kelemahan atau kelumpuhan. Setelah kita cek ternyata tidak ada kelemahan atau kelumpuhan. Kemudian tidak ada tali equinavarus atau valgus. Kemudian kita cek pada jari kaki dan tangan apakah ada polidaktik atau kelainan lainnya. Kemudian kita cek ternyata tidak ada polidaktik atau kelainan pada jari dan kaki. Kemudian genitalia, kita kaji pada genitalia bayi. Kebetulan bayi ini berjenis kelamin perempuan. Setelah itu kita cek apakah ada kelainan. Kemudian normalnya labia mayora sudah menutupi minora. Untuk laki-laki testis turun dan skrotum sudah ada. Lanjut ke bagian pemeriksaan pada anus dan rektum. Kita tengkurapkan, kemudian kita cek apakah ada kelainan, kemudian kita cek apakah ada mekonium yang keluar pasca lahir. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada gerak refleks pada bayi. Untuk yang pertama yaitu refleks pada mata. Kita senteri pada bagian mata, kemudian respon dari bayi tersebut berkedip. Namun jika tidak berkedip dalam kedipan pertama, yaitu dipastikan bayi tersebut mengalami kebutaan. Kemudian pemeriksaan Babinski kita goreskan pada telapak kaki apakah kaki tersebut mengembang. Ternyata kaki tersebut mengembang. Kemudian merangkak kita tengkurapkan terlebih dahulu bayinya. Kemudian kita cek apakah bayi tersebut melakukan pergerakan. Namun jika tidak melakukan pergerakan maka bayi tersebut abnormal. Kemudian pada gerakan Moro, refleks Moro. Pada refleks Moro ini kita pukul meja terlebih dahulu. Apakah bayi tersebut berespon? Jika tidak berespon maka bayi tersebut mengalami abnormal. Kemudian palmar grasp yaitu menggenggam. Kita letakkan jari kita pada telunjuk kita pada jari bayi, apakah bayi tersebut menggenggam. Jika tidak maka bayi tersebut mengalami abnormal. Kemudian routing goreskan sudut mulut. Kemudian kita amati apakah bayi tersebut memutar ke arah pipi. Jika tidak maka melakukan abnormal. Kemudian struggle atau kaget, tepuk tangan sekeras-kerasnya. Kemudian apakah bayi tersebut melakukan respon. Jika tidak maka bayi tersebut abnormal. Kemudian menghisap. Untuk menghisap kita berikan botol atau dot pada bayi. Untuk bayi yang normal maka bayi tersebut akan dengan refleks menghisap botol tersebut. Namun jika tidak, bayi tersebut akan mengalami kelainan atau abnormal. Baik, pengkajian bayi baru lahir sudah selesai, hasilnya tidak ada kelainan dan
pergerakan pada bayi sangat normal. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.